Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman cerita horor story. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberkahi kebahagiaan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa subscribe agar mendapatkan update terbaru dari channel kisah horor story dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita menarik tentang dunia horor, perjuangan hidup dan bagaimana materi serta kesuksesan berperan dalam setiap perjalanan. Pesugihan Sate Gagak, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Banyuwangi. Cerita ini berkisah tentang seorang lelaki bernama Raka, yang hidup dalam kemiskinan bersama keluarganya. Raka adalah seorang petani yang jujur, namun nasib tak pernah memihak kepadanya. Panennya sering gagal, hutang menumpuk, dan istrinya sering sakit-sakitan. Dalam keputusasaan, Raka mendengar bisikan dari tetangganya, Pak Surya, seorang pria yang dulunya miskin tapi mendadak menjadi kaya raya. Pak Surya memberikan petunjuk tentang tempat rahasia di hutan larangan yang dikenal sebagai Bukit Hitam. Di sana, katanya, Raka bisa meminta kekayaan kepada makhluk gaib, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Meski merasa ragu, kemiskinan memaksa Raka untuk nekat mencoba. Perjalanan ke Bukit Hitam. Pada malam Jumat Kliwon, Raka membawa sesajen sederhana berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebotol darah ayam hitam, seperti yang diarahkan Pak Surya. Dengan penuh ketakutan, dia memasuki hutan larangan. Udara di sana terasa dingin dan mencekam. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Setelah beberapa jam berjalan, Raka tiba di sebuah batu besar berwarna hitam pekat yang dikenal sebagai Batu Gagak. Di batu itu, dia membakar kemenyan dan membaca mantra yang diberikan Pak Surya. Tak lama kemudian, terdengar suara gagak yang memekik keras. Dari kegelapan muncul sesosok makhluk berbentuk burung gagak raksasa dengan mata merah menyala. Makhluk itu berbicara dengan suara parau, "Apa yang kau inginkan, manusia?" Dengan gemetar, Raka menjawab, "Aku ingin kekayaan, agar keluargaku tidak lagi kelaparan." Makhluk itu tertawa keras, suaranya bergema di seluruh hutan. "Kekayaan itu bukan cuma-cuma, manusia. Kau harus memberikan persembahan untukku." Persembahan gelap. Makhluk gagak itu meminta Raka untuk membuat sate dari daging gagak hitam setiap malam Jumat Kliwon. Namun, tidak sembarang gagak. Daging itu harus berasal dari gagak yang ditangkap hidup-hidup di tengah malam, dan sate tersebut harus dipersembahkan di batu gagak sebelum fajar. Sebagai gantinya, Raka akan mendapatkan emas setiap kali persembahan dilakukan. Raka setuju, meski hatinya masih diliputi ketakutan. Begitu dia pulang, keajaiban terjadi. Sebuah peti penuh emas muncul di rumahnya keesokan harinya. Dalam waktu singkat, Raka menjadi orang terkaya di desanya. Dia membeli tanah luas, memperbaiki rumahnya, dan bahkan memberikan donasi besar untuk acara desa, sehingga dia dihormati oleh penduduk. Namun, kesenangan itu tidak berlangsung lama. Kutukan Sate Gagak. Semakin sering Raka melakukan ritual itu, semakin sulit baginya menemukan gagak. Dia harus berjalan semakin jauh ke dalam hutan untuk menangkap burung tersebut. Hingga suatu malam, dia gagal membawa persembahan. Pagi harinya, salah satu anaknya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Makhluk gagak kembali muncul dalam mimpinya. "Kegagalan membawa persembahan adalah penghinaan bagiku. Jika kau tidak bisa memenuhinya, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu." Raka panik dan berusaha memenuhi syarat itu. Namun, lama-kelamaan, dia merasa ada yang aneh. Setiap kali dia melakukan ritual, suara tawa makhluk gagak terdengar semakin dekat, bahkan saat dia sudah pulang ke rumah. Selain itu, bau amis dari sate gagak tak pernah hilang dari tangannya, meskipun dia telah mencuci berkali-kali. Puncaknya, suatu malam, istrinya melihat Raka sedang memakan sate gagak itu sendiri dengan lahap, matanya merah seperti darah. Dia mulai berubah menjadi sosok menyerupai gagak. Dalam keputusasaan, Raka mencoba menghentikan ritual itu, tetapi makhluk gagak tidak mau melepaskannya. Akhir yang tragis. Setelah bertahun-tahun,
Kekayaan Raka perlahan berubah menjadi kutukan. Keluarganya meninggal satu persatu, hingga akhirnya dia hidup sendirian di rumah megahnya yang terasa kosong dan menyeramkan. Desa mulai menjauhi Raka karena mereka mendengar suara gagak yang terus-menerus terdengar dari rumahnya, meskipun tidak ada burung di sana. Pada suatu malam, Raka ditemukan tewas di depan batu gagak. Tubuhnya membusuk, dikelilingi gagak hitam yang mematuk sisa-sisa dagingnya. Penduduk desa percaya, itu adalah balasan dari makhluk gaib karena Raka tidak memenuhi janjinya. Sejak saat itu, Bukit Hitam menjadi tempat terlarang yang dihindari siapapun. Namun, beberapa orang percaya, suara gagak dari hutan adalah panggilan bagi mereka yang berani mengambil risiko untuk kekayaan instan, dengan harga yang tak ternilai.